Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya akan menyampaikan tausiah sampai jam 12. Dari jam 12 ke jam 12.20 saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diseleksi. Setelah itu kita siap-siap wudu, sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat zuhur berjamaah, berzikir dan berdoa. Dan ada kabar gembira, katanya akan ada makan siang bersama di rumah masing-masing. Anak raja memakai katun, katun dipakai di taman mini. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan Bu Ajah Lasmini. Pertama, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu istana di taman surga. Saya ucapkan selamat pada Bapak Tuan Haji Darmis dan Ibu Hajah Lasmini dan keluarga. Nanti sampai masanya Allah akan membalas mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wa talaqarra ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Tapi ada sebagai gambaran, keluarga ini sudah mendapatkan booking tempat di surga. Tak perlu diaminkan, lah dapet lah. Awak nambah pikir di mana tompek awak. Kami tak kaya Ustaz, duit kami tak ada bangun masjid sebesar ini. Jadi bagaimana kami bisa masuk surga dapat tempat? Ada jalan lain. Bukan satu jalan ke Roma. Ada jalan lain selain bangun masjid. Apa dia? Man ala salasa banatin, siapa yang merawat membesarkan 3 anak perempuan, fa'adda bagunna, masukkan pesantren sekolah agama, wa zawwajagunna, nikahkan dengan orang baik-baik, falahul jannah, dia pun juga masuk surga. Yang punya 3 anak perempuan, masukkan ke Tawalib, masukkan ke Darun Nahdah, masukkan ke As-Salam Naga Beralih, masukkan ke El Hidayah Islamic Center Kampar, nikahkan dengan orang baik-baik, masuk surga. Amin. Kami belum punya anak Pak Ustadz. Kenapa belum punya anak? Berapa umur sudah? Sudah 40 tahun. Tak ada anak? Tidak. Kenapa belum punya anak? Belum nikah. Nah, bebini lah. Apa nak bebini? Tadi Bu Ajah Lasmini mengeluhkan desa kami tertinggal 10 km dari Indo, keliling ini perusahaan 50 lebih, tapi tiang listrik kami pun payah masuk. Tapi ternyata kalau Allah mau membagi rezeki, tengok, saya tanya tadi berapa orang yang bangun ini? 1 orang. 1 orang bangun masjid di desa terpencil 10 km di dalam, di tengah perusahaan besar, yang membangun 1 orang. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah mau nunjukkan, hei perusahaan-perusahaan yang besar, hai kalian yang tak mau bagi bantuan duit, nih kalau aku mau kuasa, tunjukkan. Maunya dibawa kemari direktur-direktur perusahaan itu, tunjukkan dia, hei kalian yang pelit-pelit, neraka jahanam tempat kalian. Alhamdulillah hadir bersama kita Bapak anggota Dewan, Bapak Kiai Haji Buya Syahrul Aidi LCMA, hadir pula dari koran Info Riau. Tulis nanti Ustadz Saidul Tombang, tulis nih, saya ngomong, beliau nulis,
Ustadz Sarul mukul palu, lempang. Bagi-bagi tugas. Saya bercakap aja, bapak. Ustadz Saidul tulis. Dan Ustadz Sarul mukul palu. Setuju? Berjamaah. 2. Membangun masjid susah. Tapi ada yang lebih susah daripada membangun masjid. Meramaikan masjid. Tapi rasanya mencerita tentang meramaikan masjid di desa apa nama? Simpang Kare, desa Padang Mutung. Rasanya mubazir cerita meramaikan masjid. Kenapa? Beginilah ramai melimpah. Entah siang kau aja, wallahu a'lam. Dan jolehnya tengok isuk subuh. Kalau hendak menengok orang Islam, tengok sembahyang Jumat. Tapi kalau hendak menengok orang beriman, tengok sembahyang subuh. Pak Sawa ulang balik dari awal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama membangun masjid, yang kedua memakmurkan masjid. Dan lupa, kalau sudah tanah iko dulu gotah, tanah yang ditanam gotah, karet, sawit, kelapa, tapi begitu berubah menjadi masjid. Kalau ada orang kencing di bawah pokok kelapa itu tak apa-apa. Ada orang kencing di bawah pokok karet, tak apa-apa. Ada orang kencing di bawah pokok sawit, tak apa-apa. Tapi setelah ini menjadi masjid, kencing dia di sini, halal darahnya. Mati langsung. Begitu juga dengan tanah ini, begitu sudah diresmikan jadi masjid, kalau sampai tidak ada sholat berjamaah, istahwazat alaihimus syayatin, sekampung ini diganggu setan. Jangan heran RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadusnya kesetanan, kadesnya kesetanan. Sodo jadi setan. Oleh sebab itu maka ramaikan masjid ini dengan sholat tak ada kurangnya, apalagi kurang. Ambo sembahyang di Sail dengan rombongan Pak Dr. Andus Haji Herman Abdullah MM Safari Ramadan. Allahu Akbar. Pegang koneng bepasiu, lantai semen kasar, tapi masjid awak tengok lantai cantik. Kadang lantai dah berkeramik, sembahyang awak di masjid, Allahu Akbar, tengok kate, atok ini Sunda plafon, cantik masjid ini luar biasa. Salahnya jendela belum berpasang. Baru. Oleh sebab itu lantai keramik, atap mantap, tiang tak terlalu banyak, tiang nyampe aja. Ambo kalau dalam masjid terlalu banyak, tiang stres. Nampak tamu, jamaah banyak bersandar. Yang kedua, ayat-ayat hadis-hadis dan awak ceramahkan itu tidak sampai ke telinga jamaah, tersangkut di tiang-tiang. Tapi masjid ini tengok, sop 1, sop 2, sop 3, sop 4, sop 5, tidak ada putui. Itu antara dua-dua tiang itu. Kalau sembahyang biasa jangan diisi. Tapi kalau sholat Jumat baru diisi. Kalau sembahyang zuhur asar lewatkan tiang. Karena tiang memutui sop. Tapi kalau sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, maka ini selamat dari putus sop. Masjid ini sudah cantik. Jendelanya pula berwarna-warni. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Bari Allah Ta'ala, Al-Khaliq pencipta, Al-Mutakabbir. Tuh, Al-Mutakabbir maha sombong. Hai direktur-direktur perusahaan yang sombong, hai pemimpin-pemimpin yang sombong, jangan kalian sombong, karena sombong itu milik Allah. Tengok-tengok jendela, Al-Mutakabbir, hanya Allah yang boleh sombong. Al-Jabbar, berkuasa, raja di raza. Oleh sebab itu sengajanya
pilih Asmaul Husna di jendela-jendela yang cantik ini supaya orang yang datang kemari menengok, tapi jangan ditengok waktu sedang sembahyang. Allah ngomong. Oleh sebab itu ramaikan sholat berjamaah. WC-nya dah cantik, bagus, tak ada halangan. Tempat air wudhu, keran air. Mana tahu habis listrik, minyak, tampung di atas, hidupkan keran. Buatkan satu petugas, angkat imam. Sudah dibangunkan masjid, janganlah lagi pula imam mesti minta gaji juga lagi dari bapak Dammis dan Ibu Plasmini. Iuranlah antar masyarakat. Lalu kemudian angkat satu imam. Jangan imamnya imam tulak. Betulak-tulak. Satu imam tetap angkat, muazin satu. Jangan inyo azan, inyo iqamat, inyo imam. Inyo aja membersihkan WC, inyo aja menyapu lantai, inyo lo jadi makmum. Hayya 'alas shalah. Ndak ada orang tiba. Qabliyah, habis qabliyah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Ndak ada uang. Sholli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan imaman. Ndak ada makmum. Ndak aku apa sahabat imaman. Ada makmum susulan kau ya. Allahu akbar. Ndak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Memang tak ada. Musibah. Musibah. Jangan sampai imam lah yang diintai-intai malaikat maut. Banyak lo batuk daripada ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Carilah imam tuh pondok tahfiz Quran, datang situ, angkat satu imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Insyaallah kalau contoh itu imamnya banyak anak-anak gadi datang. Apalagi jando-jando. Oleh sebab itu maka muazin itu daya tarik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat masyarakat. Ikon dak. Allah. Muazin iyo sampai azan kau. Jangan tak setengah mati muazin. Siapkan muazin, siapkan imam, datang sholat berjamaah. Perempuan sholat berjamaah boleh. Kami perempuan datang berjamaah, silakan datang. Tapi jaga kode etik, syarat dan ketentuan berlaku. Jangan ke masjid pakai celana pendek. Letakkan telekong di siko, bercelana pendek. Naik motor tak berjilbab, rambut basah. Sampai ke masjid, potek tasbih, zikir. Ini banyak perempuan ke masjid pakai tirai, golak di belakang. Aku ke masjid rumah Allah Ta'ala. Oleh sebab itu maka ambo yakin, hakul yakin, ainul yakin, hakul yakin, insyaallah masjid awak tetap ramai sholat berjamaah. Sebab kalau tidak ramai, ampun engkau naik. Mana jamaah tidak ada? Siapa membuka dulu? Ustaz Soman. Celaka Ustaz tu. Oh, naik. Oleh sebab itu nan pertama membangun masjid sudah, nan kedua memakmurkan masjid, ada petugasnya, ada imamnya, ada khotibnya, ada makmumnya, ada jamaahnya, ada administrasinya yang mengatur bagaimana pembayaran listriknya, bagaimana kotak infaknya, bagaimana sodakohnya.
jangan lagi dibebankan. Sudahlah dia bangun, didatangi pula lagi, diminta pula lagi. Yang mau membuat proposal ke perusahaan-perusahaan, jangan kita mengemis. Kita bukan mengemis, kita sedang menuntut hak kita. Jangan perlakukan kita sebagai pengemis yang meminta-minta. Kita adalah orang yang berhak, karena buka di sini maka kita sedang mengambil hak kita. Jangan bermental pengemis. Ada dia kasih, alhamdulillah. Tak ada dia kasih, susah. Iko nan kedua, nan ketiga, jangan sampai berkelahi di masjid. Jangan sampai berkelahi di masjid. Masyarakat awak di siko biasa, nan dai dulu. Bismillahnya jahar apa sir? Banyak ndak sembahyang kok. Bismillahnya jahar apa sir? Jahar. Maka diangkat imam jahar sih kok. Bismillahirrahmanirrahim. Subuhnya berkunut apa enggak? Berkunut. Maka diangkat imam yang jangan diangkat imam berkunut di tengah masyarakat tak berkunut. Jangan diangkat imam tak berkunut di tengah masyarakat berkunut. Itu nanti membuat perpecahan jamaah. Kalau sudah imam tetap diangkat, maka siapapun yang datang ke masjid ikon tak boleh jadi imam. Tengok Masjidil Haram, kurang hebat apa lagi ulama-ulama dari Al-Azhar Mesir. Tapi kalau datangnya ke Masjidil Haram, inyon tak jadi imam, tapi jadi makmum. Walaupun datang orang ke siko jubahnya 3 lapi, bukan selapi, 3 lapi, dek domam, sorbatnya segodang ban Vespa, jangguiknya bercabang, tetap yang maju adalah imam tetap. Ikuti imam tetap. Jangan mengkomplain-komplain di belakang. Habis sholat zikir bersama, subhanallah, 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 subhanallah. Dan ambo ikui, dan ambo ikui balik. Jangan menjadi duri dalam daging. Udahlah jamaah ndak banyak, apa kelai-kelai pula dalam masjid. Jamaah cuma 3. Nan 1 berkunut, nan 2 indak berkunut, nan tengah preman bau taubat malam tadi. Allahumma adina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Nan sebelah kok? Enggak. Allahumma adina fi man hadait, indak. Wa afina fi man afait, wang surang. Jadi yang di tengah kok bingung, mana dikira? Anak-anak tidak sembahyang. Oleh sebab itu maka mesti dijaga ikut jamaah. Dan pertama bangun masjid. Dan kedua makmurkan masjid. Dan ketiga jaga persatuan. Maka mau tanya tadi di awal, di siko sir apa jahar? Jahar. Di siko kau kunut apa enggak? Kunut. Di siko habis sembahyang zikir apa enggak? Bersama-sama zikir. Habis sembahyang ada berdoa apa enggak? Doa. Gue imam masjid apa nama? An-Namirah. Siapapun jangan maju. Ambo balik dari Maroko mazhab Maliki. Maliki tidak pakai bismillah. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Kunutnya sebelum rukuk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kunut. Ambo ketua masjid, tapi tidak pernah ambo bawa mazhab Maliki ke masjid ambo di Panam. Sebab kalau ambo bawa mazhab Maliki, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, kunutnya sebelum rukuk, itu jamaah berbisik. Kok sosek imam? Jangan buat perpecahan dalam masjid. Orang sudah susah di kebun sawit, orang sudah susah di kebun karet, orang sudah susah lalu lintas, orang sudah susah tekanan keluarga, kantor, di rumah. Dia ingin mencari ketenangan di masjid. Jangan kelahi di masjid. Kelahi di pasar biasa, kelahi di kantor biasa, kelahi di jalan biasa, tapi kelahi di masjid musibah. La taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah dalam masalah agama. Siap jaga persatuan? Siap sholat berjamaah ke masjid?
Ingat, janji yang sudah terucapkan. Jangan ada dusta di antara kita. Masuk yang keempat. Cantik Quran kah? Untuk apa Quran cantik tapi tidak dibaca? Oleh sebab itu nanti habis maghrib jangan pulang ke rumah. Habis maghrib ibu bawa anak, bapak bawa anak, buat lingkaran-lingkaran. Lingkaran di siko Iqra 1, lingkaran di siko Iqra 2. Ustadz bersandar ke dinding menunggu datang Iqra 2. Baca bataba batata batasa basaba. Lingkaran siko baca Fatihah. Baca nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bukan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu pula di belakang membuat Yasin. Karena tadi Ibu Haja Lasmini selalu menyobik banyak baca Yasin, tapi tak sembahyang. Bu, baca Yasin bu, siko, baca. Kami tidak biasa baca Yasin suang-suang, sama-sama. Malam kau suang-suang. Baca suang. Ya asin. Apa baca ya asin? Rupanya tidak membaca tulis Arab, tapi membaca Latin. Jangan malu belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal, dari buayan ke liang lahat. Boli Quran, wakafkan Quran, bawa Quran, maghrib ke isya, 45 menit, HP mati, TV mati, Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, stop. Setuju? Program Kabupaten Kampar maghrib mengaji. Yang tidak mengaji tangkap Satpol PP. Entah berjalan entah hendak, wallahu alam. Berikut ini pemencetan tombol maghrib mengaji Provinsi Riau yang akan dipencet oleh gubernur didampingi kepala kantor Kementerian Agama. Kepada seluruh media pers, wartawan harap meliput. 1, 2, 3. Alhamdulillah, acara terselenggara sukses, tapi anak-anak tidak mengaji. Bapak menonton bola, gol. Omak menonton hantu, tonton balik. Omak menonton hantu, anak jadi tuyul. Balik awak mengaji. Ambo orang kampung mengaji dulu di kampung, serahkan anak, matikan TV, tapi memandikan anak kau indak condo memandikan bau ikek pakai tali, melumpeknya ke kulam, awak tonton dia teh. Tapi memandikan anak kau condo memandikan kudo, awak ikut ke dalam basah bersama. Anak kau bukan disuruh tapi diajak, mau nak, mau awak ke masjid, mau, bukan disuruh. Nah, masjid. Mama ada 3 sinetron. Oh, enggak bisa. Maka mulai malam ini cari guru mengaji, dudukkan bersama, tapi pikirkan juga tentang bensinnya. Zaman nambo dulu guru mengaji diboi beras sekaleng, minyak lampu. Dulu Mas Sombo ketek datang amak ke guru mengaji, iko anak ambo Abdul Somad, iko boleh sekaleng, iko minyak lampu. Dulu kami mengaji ke surau pakai obor, surau kayu naik kate pakai obor. Balik dari mengaji, kaji ndak dapet, bulu hidung hitam, masuk asuk obor. Kadang colek-colek ke pipi kawan. Sekarang kita rindu dengan itu. Gara-gara apa? Parabola masuk desa.
Oleh sebab itu maka ini penting yang keempat ini, jadikan masjid sebagai pusat pengajian Al-Quran. Kita lanjutkan yang kelima. Apa dia? Yang kelima, masjid ini perlu biaya operasional, listriknya, airnya, guru mengajinya, khotibnya, imamnya. Maka ada kotak wakaf, infak dan sedekah. Mana kotak? Lah dibuat kotak? Belum. Mainkan. Jalankan kotak. Sebar. Kirim ke belakang. Sudah. Itu tadi baru DP-nya. Nanti dibuatkan whiteboard hasil perolehan infak ketika tablik akbar pembukaan sekian. Hasil khutbah Jumat pengajian sekian. Hasil setoran anak mengaji sekian. Guru les fisika bayar mahal. Guru les bahasa Inggris bayar mahal. Bayar uang sekolah anak bayar mahal. Habis-habisan membayar. Tapi kenapa guru mengaji macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau? Ini nanti bapak ibu memangnya mau mati dinyanyikan lagu dangdut? Ini anak-anak yang pandai mengaji ini yang akan bangun malam berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak pikir kebun karet yang lebar itu bisa dibawa mati? Ibu pikir kebun sawit yang lebar itu bisa dibawa mati? Tinggal. Yang kekal abadi mana? Nih tanah wakaf, nih atap wakaf, nih tiang wakaf. Oleh sebab itu ini pelajaran penting siang ini. Yang bisa ngasih banyak, kasih banyak. Kalau engkau seekor gajah, kasih satu batang kelapa. Kalau engkau seekor kancil, kasih satu rotan. Kalau engkau seekor semut, kasih sebutir gula. Sesuai dengan kemampu. Tapi ada pula seekor gajah membawa gula sebutir. Eko gajah bongal. Tolong rumah Allah. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Allah Ar-Rahman.